Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu saat ini. Bersama-sama kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita puji dan agungkan nama-Nya. Sehingga
kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih, Allah menghendaki agar kita dapat mengasihinya dan mengasihi sesama kita, namun kita belum mampu melakukannya. Marilah bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita melalui nyanyian penyesalan. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yang gelap, ku
Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita menyatukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami, di mana sudah beberapa waktu ini gereja kami boleh menjalani kembali ibadah di gereja, sekalipun di dalam protokol-protokol yang harus tetap dipatuhi. Mari Tuhan, Kau yang akan menjaga kehidupan berjemaat kami, sehingga melalui ibadah di dalam masa-masa new normal ini semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan hati yang bersemangat dan bernyala-nyala kembali oleh karena ibadah yang boleh berlangsung di gereja kami. Demikian juga kami yang masih tetap harus di rumah, kami juga mohon penyertaan Tuhan sehingga sekalipun kami beribadah melalui video, kami beribadah melalui tulisan bersama dengan keluarga kami di rumah, ini tidak mengurangi semangat kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah kami saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Tuhan sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam melaksanakan kehidupan kami semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, ini yang menjadi permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan untuk hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-45 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi.
Sesudah engkau jangan jatuh miskin, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sepasang suami istri yang memasuki sebuah toko yang menjual guci yang cantik-cantik. Sebut saja pasangan suami istri ini adalah Pak Adi dan Bu Adi, begitu saja. Nah, mereka ingin mencari guci di sebuah toko itu. Ibu, bapak, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, Pak Adi dan Bu Adi sangat tertarik dengan satu guci yang bentuknya menawan, dengan lukisan dan warna yang indah, memancarkan kemilau yang luar biasa. Mereka berdua lalu mendekati guci itu. Sambil menyentuh guci itu, Bu Adi mengatakan, "Wah, cantik sekali guci ini." Ibu, bapak, dan saudara, tiba-tiba guci itu berkata, "Terima kasih telah mengatakan aku cantik. Namun sebenarnya dulu aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna." Sampai suatu hari seorang pengrajin mengangkat aku, meletakkan aku di atas roda yang berputar. Terus dia putar roda itu, dan aku sampai pusing merasakannya. Tapi nampaknya sang pengrajin itu tidak peduli dengan rasa pusing yang aku alami karena diputar-putar dengan roda itu. Lalu masih ditambah aku dipukul, dan tangannya menekan-nekan aku dengan kuat, menyakitkan. Karena dia ingin aku dibentuk sesuai dengan apa yang dia harapkan. Setelah aku menjadi bentuk yang ia harapkan, aku pikir selesai penderitaanku. Tapi ternyata tidak. Ia justru memasukkan aku ke dalam api. Aku pikir hanya sebentar di dalam api itu, dan aku berteriak, "Panas, panas!" Tapi nampaknya dia tidak menghiraukanku.
Terus dia memanasi tubuhku sampai benar-benar aku kepanasan. Dan setelah itu ia angkat, lalu aku dibiarkan dingin. Sampai di situ aku berpikir lagi bahwa penderitaanku telah usai. Tapi apa yang terjadi setelah dingin? Aku masih harus diberi pewarna yang baunya sangat tidak enak. Seluruh tubuhku dilumuri dengan pewarna itu, dengan aroma yang memuakkan aku. Tapi ya sudah, biarlah. Aku pikir inilah yang terakhir penderitaanku. Tapi ternyata masih lagi aku dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Aku berteriak, stop, cukup. Tapi nampaknya mereka tidak mendengarkan aku. Aku mengatakan panas, sakit. Tapi nampaknya mereka juga tidak mendengarkan aku. Terus dipanasinya aku. Sampai satu saat aku diangkat dari perapian itu. Lega rasanya. Lalu aku didinginkan kembali. Aku hanya bisa pasrah. Apakah ini benar-benar selesai? Atau masih ada penderitaan-penderitaan lain yang harus aku alami? Ternyata tidak. Justru aku ditempatkan di sini. Dan semua orang mengatakan seperti yang ibu katakan kepadaku. Wah, cantik sekali. Wah, bagus sekali. Wah, indah sekali. Ketika mendengar itu semua, hilanglah sudah pikiran akan penderitaan yang lalu. Ternyata penderitaan-penderitaan yang aku alami membuatku jadi seperti ini. Ya, ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, itu hanya sebuah cerita tentang bagaimana sebuah guci menjadi sesuatu yang sangat berharga dengan harus melewati penderitaan-penderitaan yang mungkin menyakitkan, mungkin membuat menangis, dan mungkin menyesakkan dada, tetapi semuanya menjadikan indah dan berharga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yusuf juga mengalami hal yang sama. Bagaimana kehidupan bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan orang tuanya, dia pikir itulah keindahan hidup yang akan dia alami. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saudara-saudaranya membenci dia. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa saudaranya sampai menjual dia. Mereka mencari cara bagaimana menyingkirkan Yusuf. Mereka mencari cara bagaimana supaya Yusuf ini pergi dari situ, karena mereka memang membenci Yusuf. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai pada akhirnya Yusuf dijual kepada orang Midian untuk dijadikan budak. Bayangkan, ini saudaranya tega menjual Yusuf dan itu dibayar sebagai budak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu teganya saudaranya Yusuf menjual Yusuf seperti itu. Tidak sampai di situ, sang pedagang tadi justru menjual Yusuf kepada Potifar lagi. Jadi setelah dijual kepada orang Midian tadi, sekarang orang Midian itu menjual kembali Yusuf kepada Potifar, kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penderitaan Yusuf tidak berhenti
dia terima dari saudara-saudaranya. Tidak berhenti dijual kepada orang Midian, tidak berhenti sampai dijual pada Potifar. Tetapi sekarang Yusuf di Mesir masih harus difitnah oleh istri Potifar. Bahkan dia harus masuk dalam penjara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak berhenti penderitaan Yusuf. Terus menerus dia merasakan penderitaan-penderitaan yang menekan hidupnya. Bahkan mungkin saat itu dia tidak tahu apa maksud dan rencana Tuhan atas penderitaan hidup yang dia alami saat itu. Tapi perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Apa yang terjadi pada Yusuf? Dia justru menjadi orang yang memiliki karunia dari Tuhan untuk mengartikan mimpi-mimpi orang-orang yang ada di Mesir. Bagaimana pada awalnya dengan pertolongan Tuhan ia mampu melakukan pengartian mimpi terhadap juru roti dan juru minuman kerajaan Mesir. Mereka menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Yusuf mengartikan mimpi itu dan itu benar terjadi. Sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Yusuf, yang beberapa tahun, beberapa saat lamanya dia mengalami penderitaan, tetapi dia tetap percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan. Maka sekarang ada karunia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya dan semuanya menjadi baik. Tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara. Fir'aun juga meminta supaya mimpinya diartikan oleh Yusuf. Singkat cerita, Yusuf mengartikan mimpi dari Fir'aun itu, dan itulah yang benar-benar terjadi pada saat itu di daerah sana. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yusuf kemudian diangkat oleh Fir'aun menjadi salah satu penguasa Mesir setelah Fir'aun. Menjadi salah satu penguasa Mesir setelah Fir'aun. Dia sekarang jadi orang besar. Dia punya kedudukan yang tinggi di Mesir. Dan apa yang diimpikan oleh Fir'aun terjadi pada saat itu. Ada kelaparan yang melanda sampai di daerah keluarganya Yusuf yang telah menjual dia. Saudara-saudara yang terkasih, setelah 2 tahun masa kelaparan, saudara-saudaranya mendengar bahwa di Mesir masih banyak persediaan makanan. Maka yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf adalah dia datang ke Mesir untuk mencari makanan di sana. Awalnya mereka takut bertemu dengan Yusuf, karena pasti Yusuf akan marah, pasti Yusuf akan dendam terhadap mereka. Tapi apa yang mereka pikirkan itu salah. Yusuf tidak melakukan semua itu. Justru dia menerima saudara-saudaranya dengan baik. Ia merangkul saudara-saudaranya, bahkan dikatakan di Alkitab dia sampai menangis. Kenapa? Terharu dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, lebih lanjut malah Yusuf bukan hanya memberikan bantuan kepada keluarganya, tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia berencana untuk mengajak ayahnya dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Goshen. Ia mengajak ayah dan saudara-saudaranya ikut dengan dia di situ supaya tidak mengalami kelaparan. Sama sekali tidak marah, sama sekali dia tidak dendam. Dia menerima saudara yang sudah menjualnya itu tetap dengan kerendahan hati. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Yusuf tidak dendam? Mengapa Yusuf tidak marah? Karena Yusuf tahu bahwa semuanya itu merupakan rencana Allah di dalam kehidupannya. Ada penderitaan-penderitaan yang harus dia alami, tetapi semua penderitaan itu
justru membawa kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana cara pandang kita terhadap penderitaan-penderitaan hidup yang kita alami dalam kehidupan ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tadi saya menggambarkan di depan tentang guci menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang indah, cantik, menawan, harus mengalami penderitaan-penderitaan lebih dahulu. Yusuf juga menjadi pimpinan di Mesir karena dia mengalami penderitaan-penderitaan hidup. Jika engkau mengalami penderitaan di dalam kehidupanmu, mari lihatlah dan hayatilah semuanya itu sebagai rencana kasih Allah di dalam kehidupan. Kalau saat ini engkau sedang menderita, kalau saat ini engkau sedang mengalami banyak tantangan di dalam kehidupanmu, banyak cobaan, banyak ujian, percayalah, di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupanmu. Memang cara Tuhan tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang harus sakit, kadang-kadang harus menderita, dan mungkin harus ada air mata. Tetapi sekali lagi, hayati semuanya itu adalah rencana Tuhan yang terindah di dalam kehidupanmu. Selamat menjalani kehidupan, selamat menghadapi tantangan-tantangan hidup. Janganlah engkau menyerah dengan tantangan kehidupanmu. Percayalah, Tuhan pasti menolongmu. Sebab apa yang terjadi adalah rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan syukur kita dengan kita memberikan persembahan dengan didasari dari nats pembimbing Yesaya 12 ayat yang keempat dan yang kelima. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami.
Tuhan, di kesempatan hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap tetesan berkat yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan di surga, pada hari ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian kecil daripada berkat yang telah Tuhan berikan atas hidup kami. Kiranya Tuhan sucikan, semua ini hanya berguna bagi keluhuran nama Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang telah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dalam setiap pengelolaan dan setiap apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Apabila sebentar lagi Tuhan kami akan undur dari tempat ini, kiranya Tuhan sertai agar kami dapat pulang ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Tuhan di surga, inilah doa dan seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, undurlah dari ibadah ini dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Kini tunduklah dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang.